Halo, perkenalkan nama saya Richard Revian dari Fakultas Manajemen 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran serta gereja dalam membangun formasi spiritualitas saat disrupsi pandemi COVID-19. Arti dari formasi spiritual itu sendiri adalah respon kita secara berkelanjutan pada realita dari anugerah Allah yang terus membantu kita untuk menjadi seperti Kristus. Melalui karya Roh Kudus di dalam komunitas iman bagi kepentingan di dunia ini, peran gereja sendiri sangat penting sekali di saat pandemi seperti ini. Karena gereja adalah salah satu sarana untuk kita dekat kepada Tuhan Yesus. Salah satu peran gereja adalah diakonia atau pelayanan. Pemberitaan dan kesaksian itu tidaklah selalu dilaksanakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan atau pelayanan. Perlu kita ingat ada kalanya suara perbuatan lebih nyaring gaungnya daripada perkataan. Dengan tindakan maka Injil juga dapat diberitakan dan didengar oleh orang-orang tuli. Barangkali di suatu konteks tertentu gereja sulit melakukan pemberitaan firman Tuhan karena peraturan-peraturan negara terkait pandemi seperti ini. Dengan tujuan membungkam gereja akan berita keselamatan itu. Akan tetapi dengan pelayanan diakonia gereja tidak dapat dibungkam sebab persekutuan diakonia memiliki seluruh berkat dalam kehidupannya. Dapat dibagi kepada orang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan, kehidupan dan tindakan diakonia yang kita berikan kepada orang lain atas nama Tuhan Yesus Kristus adalah marturia. Maka dari itu diakonia adalah bagian integral dari misi gereja. Marturia dan diakonia adalah dua sisi dari mata uang yang sama dan merupakan misi gereja yang mendasar. Pelayanan diakonia sering dipahami hanya sebatas konsep karitas, membantu para janda, yatim piatu, fakir miskin demi kesejahteraannya. Sebenarnya gereja dalam pelayanan diakonia harus mencakup pelayanan diakonia keprihatinan sosial sekaligus penyebab mengembangkan prakasa pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Hanya dengan pemahaman pelayanan diakonia sedemikian gereja dapat berfungsi sebagai agen transformasi di tengah masyarakat yang mewujudkan cita-cita dan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, koinonia atau persekutuan. Dengan adanya pandemi ini, terus saja gereja juga tetap menjalankan tugasnya untuk menyebarkan Injil Kristus dengan cara online. Banyak gereja yang menjalankan kebaktian online supaya kita sebagai jemaat Kristen dapat merasakan hadirat Tuhan di saat susah seperti ini. Ibadah koinonia berpusat atas dasar baptisan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus, bukan bertujuan untuk hanya persekutuan itu secara eksklusif. Tetapi di saat pandemi ini banyak halangan yang terjadi, maka kita hanya bisa melewati semuanya dengan kebaktian online. Tuhan Yesus secara individu maupun persekutuan untuk melaksanakan misi Tuhan di bumi ini, kita harus saling membantu satu sama lain dengan kita berbagi kepada sesama kita yang kesusahan, seperti kita membagikan beras untuk makan, masker untuk dipakai. Semua kegiatan harus bertujuan untuk membantu satu sama yang lain. Sekarang kita masuk ke refleksi. Menurut saya di situasi seperti ini kita harus mengambil hal positifnya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa Ia akan melindungi kita dan memelihara kita dan menjauhkan kita dari hal yang buruk. Kita harus melihat sisi positif dari hal yang terjadi seperti ini. Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita bisa membantu satu sama lain, kita lebih banyak-banyak bersyukur. Tentu ada hal negatif juga yang terjadi, seperti ekonomi kita yang lusuh dan kegiatan sehari-hari kita yang banyak tertunda. Tapi saya percaya bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan bisa melewati situasi terburuk apapun yang terjadi di hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Tuhan memberkati.